18.15, 18.16 Pangkalan SMA Negeri 1 Talun, Kuarta, Kabupaten Blitar. Di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai alat yang saya buat, yaitu prototipe pintu air otomatis pada bendungan sungai berbasis microcontroller dengan IoT. Saat ini, pemanfaatan teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan. Teknologi dinilai memberikan dampak yang luar biasa dalam memudahkan manusia melakukan aktivitasnya. Pintu air atau biasa kita sebut dengan check dam, yaitu bangunan penunjang pada suatu bendungan. Ini diatur dan difungsikan untuk mengatur air di sungai. Selama ini, penggunaan pintu air dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. Prototipe pintu air otomatis pada bendungan sungai berbasis microcontroller dengan IoT ini menggunakan sistem buka tutup melalui sensor ultrasonik. Selain itu, pintu air ini juga dapat diatur secara manual menggunakan Android. Alat dan bahan: 1. Arduino Uno, biasa disebut microcontroller, berfungsi sebagai mini komputer yang mampu mengatur sebuah sistem atau program untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan. 2. Modul Wi-Fi ESP8266, sebuah perangkat komunikasi serial yang berfungsi menghubungkan sebuah perangkat microcontroller dengan sistem komunikasi serial, biasanya berbasis internet. 3. Sensor ultrasonik, alat mengukur ketinggian atau jarak yang memiliki sistem kerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan kemudian menangkap pantulan dari gelombang tersebut untuk mengetahui jarak benda dengan sensor tersebut. 4. Motor servo, sebuah perangkat penggerak yang dapat bergerak berupa melakukan putaran sudut. Motor servo dapat diatur dengan menghubungkan motor servo melalui sebuah microcontroller. Alat dan bahan prototipe: 1. Akrilik. Akrilik digunakan sebagai bahan utama prototipe. Mengingat keunggulan akrilik yaitu kuat dan mudah dibentuk. 2. Perekat. Perekat digunakan untuk menyusun akrilik yang sudah dipotong hingga membentuk wadah yang diinginkan. 3. Aerator. Aerator digunakan untuk menciptakan aliran air sehingga prototipe memiliki bentuk semirip mungkin dengan kondisi di lapangan. Langkah pembuatan alat: 1. Setelah alat dan bahan sudah ada, langkah pertama adalah merancang komponen dengan menghubungkan antara microcontroller, IoT, sensor, dan motor servo menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. 2. Setelah komponen saling terhubung, langkah selanjutnya adalah merancang box prototipe bendungan dengan memotong akrilik sesuai dengan kebutuhan rancangan. 3. Setelah bagian-bagian akrilik terpotong, selanjutnya digabungkan dengan perekat hingga membentuk box prototipe. 4. Setelah box prototipe selesai dibuat, selanjutnya memasang sensor dan motor servo pada box prototipe bendungan. Pemasangan disesuaikan dengan posisi yang benar. 5. Setelah sensor dan motor servo terpasang, langkah selanjutnya adalah pengkodingan. Pengkodingan dilakukan dengan memberikan data-data kepada microcontroller mengenai jarak berapa sentimeter agar pintu terbuka secara otomatis. Selain itu, pengkodingan juga dilakukan pada modul Wi-Fi ESP8266 untuk memberikan informasi mengenai ketinggian air, manual operation, dan buka tutup pintu air melalui Android. 6. Setelah pengkodingan, langkah selanjutnya adalah menginstal Blink pada Android. Blink menyediakan token untuk kita memberikan pengaturan apa saja yang diberikan. Di sini saya memilih fasilitas untuk memberikan informasi mengenai ketinggian air, manual operation, LED level ketinggian, serta kendali manual buka tutup. Setelah semua langkah pembuatan selesai, prototipe siap untuk disimulasikan sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Jika debit air mencapai batas yang ditentukan, maka pintu air otomatis terbuka dan tertutup kembali jika debit air sudah dinilai aman. Sensor akan mengirimkan sinyal pada Arduino Uno yang selanjutnya memberikan instruksi yang dikirimkan ke servo untuk menarik pintu air. Jika debit sudah dinilai aman, sensor akan kembali mengirimkan sinyal pada Arduino Uno yang selanjutnya memberikan instruksi untuk menutup kembali pintu air. Jika kita ingin membuka pintu air tersebut, kita hanya tinggal memilih opsi buka. Jika kita menginginkan untuk menutup kembali, maka tinggal memilih opsi tutup.
Prototipe pintu air otomatis pada bendungan sungai berbasis microcontroller dengan IoT ini juga dapat digunakan sebagai alat pendeteksi banjir dan tanah longsor. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai alat penunjang deteksi dini terjadinya tsunami. Karena salah satu ciri-ciri terjadinya tsunami adalah surutnya air laut secara drastis. Melalui Android, kita akan diberikan informasi mengenai ketinggian air. Demikian presentasi dan penjelasan teknologi tempat guna yang telah saya buat berupa prototipe pintu air otomatis pada bendungan berbasis microcontroller dengan IoT. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perangkat.